Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Tolonglah kami supaya jangan kelemahan bahkan keinginan kami mematahkan kerinduan kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Keluarga, Kamis 12 Mei 2022. 1 Korintus pasal 9 ayat 13 hingga 15. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Judul renungan hari ini, kemegahan hidup bukan pada harta, tapi karya. Jika kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat melihat bahwa orang sering berbangga dan bermegah dari apa yang dimilikinya. Kalau seseorang memiliki kekayaan, jabatan, dan ilmu pengetahuan yang tinggi, ia sering memegahkannya. Ada yang bermegah atas rumahnya, kebunnya, mobilnya, prestasinya, dan jabatan-jabatan yang pernah diembannya. Semua hal ini tidaklah salah. Walaupun demikian, orang sering mengevaluasi kemegahan-kemegahan seperti ini. Sampai kapan kemegahan-kemegahan seperti itu? Dan apakah semua kemegahan itu mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dalam hubungan dengan Tuhan? Juga apakah mendatangkan manfaat bagi orang lain dalam hubungannya dengan Tuhan? Kalau semua kemegahan itu tidak mendatangkan faedah untuk keselamatan, maka semua kemegahan itu tidaklah berarti apa-apa. Bagian Alkitab yang kita baca ini menceritakan tentang kemegahan Paulus. Pertama-tama ia menyebutkan tentang hak hidup dari orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka berhak mendapatkan bagian kehidupannya dari mezbah. Hal ini sudah ditetapkan Tuhan, bahwa orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Walaupun demikian, Paulus menyampaikan pendiriannya berkaitan dengan hak orang yang memberitakan Injil, bahwa ia tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Bahkan ia lebih suka mati daripada menerima hak-hak itu. Dan ini adalah kemegahannya yang tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Hal ini memberi pengertian bahwa kemegahan Paulus adalah ketika ia tidak menuntut hak-haknya dalam pekabaran Injil, dan terutama karena ia dapat memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain. Kemegahan Rasul Paulus merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua sebagai keluarga Kristen. Sebagai orang tua, pasti sangat bermegah jika boleh mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat, tapi terutama dalam pelayanan di rumah, sebagai suami istri, orang tua, dan anak-anak. Juga kita diajar, kalaupun kita bermegah, bukan karena memiliki banyak harta dan jabatan, ataupun pengalaman dan pendidikan, serta berbagai penghargaan karena banyaknya prestasi. Tapi kalau kita bermegah,
Bermegahlah karena kita berkarya dan karena telah melakukan sesuatu yang berharga bagi keluarga. Misalnya, saling menyapa, saling mengasihi, memaafkan, dan mengampuni, saling menguatkan, mendorong, dan memberi semangat. Teristimewa dalam keluarga, kita boleh melaksanakan ibadah-ibadah keluarga untuk belajar firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kemegahan-kemegahan kita. Lebih khusus lagi, kalau kita bermegah karena memiliki Yesus. Di dalam Dia ada keselamatan, dan karena keselamatannya, kita dapat berkarya di tengah keluarga, jemaat, masyarakat, dan bangsa. Tuhan memampukan kita untuk bermegah di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan Engkau mempercayakan kami sebagai keluarga Kristen untuk mewartakan Injil keselamatan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semua ini adalah kemegahan kami yang tak dapat diambil oleh siapapun. Oleh sebab itu, tolonglah kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.